Ya pemirsa, lalu apa yang dimaksud dengan politik genderuwo yang dilontarkan Pak Jokowi? Kami akan membahasnya secara mendalam dengan para narasumber di studio. Sudah hadir juru bicara dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Sudah hadir Bapak Suhud. Selamat sore Pak Suhud. Selamat sore, Mas. Dan juga ini kita akan membahasnya juga bersama pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Sore Bang Pangi. Dan kita sudah terhubung juga melalui sambungan telepon ini dari tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf bersama Pak Lukman Edi. Selamat sore Pak Lukman. Sore, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam Pak Lukman. Ini masih di Bandung Pak? Masih ya. Tadi sepertinya juga mengikuti rangkaian hari peringatan Hari Pahlawan ya bersama Presiden Jokowi di sana ya. Ya, baik. Pak Lukman, ini kita langsung saja sebenarnya ingin tahu maksud dari politik genderuwo yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini arahnya kemana Pak Lukman? Ya, ini bagi Pak Jokowi adalah teguran yang kedua kepada politisi-politisi. Teguran pertama ketika beliau mengatakan soal politisi Sontoloyo. Kemudian kemarin dia mengungkapkan soal politik genderuwo. Ya, Pak Jokowi ingin mengembalikan sisa masa kampanye ini kepada perdebatan yang produktif, perdebatan adu ide, adu gagasan, adu program. Tetapi pasca peringatan pertama ketika beliau mengatakan politisi Sontoloyo, sepertinya tidak ada perubahan. Ya. Pihak Pak Prabowo Sandi beserta tim suksesnya masih mengungkapkan data-data yang tidak benar, masih mengungkapkan diksi-diksi yang tidak dilandasi oleh data-data dan fakta-fakta di lapangan. Ya. Lebih kepada dramatisasi dan contoh kasus yang dipakai untuk mengungkapkan diksi dramatisasi itu menggunakan fakta-fakta yang tidak valid. Ya. Jadi jelas ya arahnya. Arahnya nih Pak Lukman memang mengarah ke tim dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama juga politik-politik yang mendukung Prabowo Sandi nih ya. Iya, tidak semua ya. Ada beberapa jurkam Pak Prabowo Sandi yang juga konsisten mengajak kami di dalam perdebatan yang lebih produktif. Ya. Di sini sudah ada Pak Suhud nih. Iya, Pak Lukman, di sini sudah ada Pak Suhud. Apakah mungkin Pak Suhud merasakah bagian dari yang diarahkan politik genderuwo ini, Pak Suhud? Saya melihat komentar Pak Jokowi itu memang agak aneh dan kaget juga. Ya. Karena saya melihat itu bukan Pak Jokowi yang sesungguhnya gitu. Selama ini kami mengenal Pak Jokowi sangat santun ya, kalem gitu kan. Dan juga paling tinggi bercandanya itu soal ikan gitu, sepeda ya. Tapi sini sudah dua diksi yang dikeluarkan dan itu cukup membuat kita bertanya-tanya juga ini sebetulnya ada apa gitu. Pertama politik Sontoloyo, kemudian politik genderuwo. Nah kemudian kita melihat bahwa kalau memang ini terkait dengan kritik yang dilancarkan oleh elemen masyarakat termasuk kami, maka ini tentu sangat sangat perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena masyarakat atau kami mengkritik itu kan hal yang biasa. Jangan sampai terjadi semacam halusinasi politik gitu. Genderuwo itu sebagai halusinasi politik ya. Artinya ada guru datang ke istana dianggapnya mau makar misalnya. Kemudian ada yang mengatakan hal-hal yang biasa tapi ditanggapinya secara berlebihan. Saya kira selama ini kritik yang dilancarkan oleh kami itu seluruhnya berdasarkan fakta yang ada. Misalnya soal pertumbuhan, soal pengangguran, soal dunia usaha yang lesu, soal daya beli masyarakat yang lemah, soal harga-harga yang mahal, soal keluhan masyarakat di pasar, ibu-ibu rumah tangga yang merasa berat dengan situasi ekonomi. Saya kira ini hal yang biasa, hal yang kita lihat fakta di lapangan dan itu kita ungkapkan. Pak Lukman? Saya kira tidak ada yang baru gitu. Ya, Pak Lukman. Ya, ini jelas seperti yang disampaikan Pak Suhud, kalau memang yang disampaikan mereka adalah apa yang memang saat ini wajar, hal-hal yang memang di mungkin pemerintahan Presiden Jokowi ini yang memang kurang begitu. Nah ini apakah memang dari tim dari Jokowi juga merasa ini adalah hal-hal yang memang sebenarnya tidak terbukti jelas atau datanya memang tidak valid, apa bagaimana ini Pak Lukman? Ya, selagi kritikan itu adalah kritikan yang
kita akan memberikan jawaban ya, dengan mengungkapkan data-data yang valid. Ya. Apalagi kalau kritikan itu sifatnya membangun, ya, pasti kita bisa terima. Ya, bahagian dari kita memperbaiki secara bersama semua komponen bangsa ini. Tetapi ketika misalnya Pak Prabowo bicara soal misalnya kita negara kita ini digadaikan kepada asing dan asing, ini kan jelas mencari diksi yang berupaya untuk mempengaruhi opini di tengah masyarakat tanpa disertai oleh data-data yang konkret. Ya, nah saya melihat ini negatif campaign yang hampir ke black campaign. Ya, nah kemudian misalnya mengungkapkan bahwa hidup semakin susah, ya, 99% rakyat kita susah. Itu data dari mana? Nah, data dari mana nih, Pak Suhud? Ya. Apakah memang sudah ada data yang valid untuk membuktikan itu? Saya kira selama ini kami selalu berangkat dari data yang dimunculkan oleh BPS, ya. Kemudian juga oleh lembaga-lembaga yang memang kredibel yang mengeluarkan data itu. Nah, saya kira selama ini, saya kira sekeras apapun kritik yang dikeluarkan atau yang dilancarkan oleh pihak lain, saya kira harus dianggap sebagai sebuah masukan yang konstruktif gitu. Artinya ini kan hal yang biasa di dalam kehidupan demokrasi. Tapi ternyata membuat Pak Jokowi ini kesal sampai akhirnya ungkapan politik Sontoloyo, politik Genderuwo ini wujud kekesalan ya, Pak Lukman ya? Iya, makanya bukan hanya kekesalan, tapi lebih kepada peringatan kepada politisi yang bicara seenak hatinya saja tanpa didukung oleh data dan fakta yang faktual. Baik. Dan pertama dengan mengungkapkan politisi Sontoloyo, harapannya ketika Pak Jokowi mengungkapkan itu terjadi perubahan seperti komitmen yang disampaikan oleh beberapa orang jubir, ya. Tetapi kemudian kan tidak seperti itu faktanya. Hal itu berulang lagi, diungkapkan lagi, sehingga kemudian Pak Jokowi merasa perlu untuk cara yang lebih keras lagi, ya. Di politik politik Genderuwo itu ya. Lebih kepada menakut-nakuti masyarakat, negara mau bangkrut, negara mau bubar. Kok seperti itu diungkapkan kembali? Baik, Bang Panggi, ini kita melihat sepertinya ungkapan-ungkapan terus ada nih istilah-istilahnya ya, Sontoloyo, Genderuwo, bahkan kalau dari tim dari teman-teman BPN Prabowo Sandi merasa nih kok kayaknya karakter Presiden Jokowi agak lebih apa ya, bisa dikatakan sedikit gampang baper. Tuh, baper kalau dibilang Pak Suhud. Iya, begini ya, Mas Rio. Pertama tentu saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, soal apa yang disampaikan Pak Jokowi. Ada dua political meaning, makna politik di situ bisa saja adalah untuk menyatukan masyarakat, pembelahan di tengah masyarakat hari ini oleh kegaduhan yang diproduksi oleh lawan-lawan politik hari ini. Nah, dalam rangka untuk menyatukan persatuan dan kesatuan, maka Pak Jokowi mengeluarkan statement itu, komentar terkait dengan politik Genderuwo, kemudian politik Sontoloyo, kemudian di Pak Prabowo juga ada wajah Boyolali, kemudian politik kebohongan. Nah, ini kan rangkaian. Yang kedua adalah bisa saja memang diksi perasa yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu sangat mau menyerang siapa sebetulnya. Telunjuk beliau itu kemana, kan gitu. Nah, siapa? Bisa ke dirinya sendiri atau ke lawan politik. Nah, yang dimaksud dengan Sontoloyo itu siapa? Genderuwo itu siapa? Nah, ini kan harus clear dalam politik supaya tidak justru memunculkan itu tadi, polemik, kegaduhan. Dan yang kedua adalah begini. Kontestasi elektoral kita hari ini mestinya lebih kepada, saya belum menemukan sumber kegaduhan, saya akui hari ini ada pada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Belum masuk kepada substansial. Artinya perdebatan yang literasinya hari ini dangkal, narasinya dangkal, hanya soal Sontoloyo, hanya soal Genderuwo. Apakah tidak berpikir tentang imajinasi bangsa kita? Bagaimana apa yang betul diinginkan masyarakat? Apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini? Nah, mestinya ini harus lebih dalam, lebih
tidak hanya kepada diksi perasa yang membuat sentimen positif, sentimen negatif. Ini kan soal bagaimana mengelola, manajemen isu yang sentimennya positif terhadap Pak Jokowi atau positif terhadap Prabowo. Yang ketiga adalah, ini kan kalau soal imajinasi, founding father kita jauh lebih hebat. Kita lihat itu Mas Rio ya. Di dalam GBHN kita, Undang-Undang Dasar kita 45 itu, di paragraf keempat itu adalah ada tujuan bernegara. Salah satunya adalah menjaga ketertiban dunia dan ikut serta menjaga perdamaian dunia. Itu imajinasi yang luar biasa dibuat oleh founding father kita. Dan ketika menemukan lelucon pertarungan kontestasi elektoral dengan disuguhkan soal-soal begini hari ini oleh calon presiden kita, saya merasa kita mundur gitu. Bagaimana kita memikirkan apa yang menjadi imajinasi bangsa kita ke depan? Jadi kalau soal hanya sontoloyo, soal politik yang menyeramkan tadi, mungkin itu memang mengingatkan. Saya pikir nggak salah juga. Misalnya Pak Jokowi mengingatkan, ini kan hanya bermain kepada soal gimmick politik ya, gimmick politik ini kan lagi main. Pergi ke pasar dikatakan tempe sebesar ada ATM. Istilah-istilah yang terus keluar ya. Kemudian dikonfirmasi, ternyata dilihat Pak Jokowi, tempenya nggak sebesar, nggak sebesar ATM. Kemudian gimmick soal Gondorowo yang menakutkan, menyeramkan. Ada politisi kompor yang kerjanya membuat masyarakat menjadi gelisah, membuat seolah negara mencekam, membuat negara ini kondisi sedang tidak aman. Kemudian incumbent incumbent Pak Jokowi mengatakan, ini kondisi negara masih baik-baik saja. Sepertinya memang ini jangan terus dibuat, beradu ya. Yang keempat adalah soal political hope ya, harapan, animo, kepercayaan publik. Baik, Bang Panggi, mungkin building itu yang harus dibangun untuk bangsa kita hari ini. Gitu. Kita tahan dulu sebentar, nanti kita akan bahas kembali dan nanti boleh tanggapan dari Pak Lukman juga melalui sambungan telepon. Tetap bersama kami Pak Lukman. Nanti kami akan kembali usai jeda, tetap di iNews Sore.